Oke, selanjutnya kita lihat tujuan daripada penerbitan surat utang negara ya untuk investor retail. Yang pertama tujuannya yaitu memperluas basis investor di dalam negeri. Jadi biar semakin banyak orang yang bergabung atau terlibat atau menginvestasikan dananya ke obligasi. Kemudian kedua, untuk menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Ingat yang retail ini kalau bahasa kitanya, bahasa sederhananya ecer ya, jadi diecer. Jadi satu surat berharga obligasi misalkan yang harganya 100 juta nanti diecer, dipecah-pecah lagi menjadi misalkan 10 surat lagi ya. Nanti dibeli oleh 10 orang secara patungan misalkan. Jadi satu orangnya dapatnya 10 juta. Nah, nanti bunganya juga nanti dibagi 10 gitu ya. Kemudian tujuan kedua yaitu mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Kemudian selanjutnya mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan jangka panjang. Seperti kita tahu ya bahwa obligasi ini masuknya ke investasi jangka menengah ya, dan juga jangka panjang, tergantung masa jatuh temponya. Oke, selanjutnya tujuan berikutnya yaitu mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Ya, hal ini dimaksudkan bahwa nanti uang yang terkumpul dari obligasi itu ya dipakai untuk APBN ya, anggaran belanja negara. Jadi nanti kita tidak perlu menghutang keluar barangkali begitu ya. Kalau di dalam negerinya banyak yang berinvestasi pada obligasi ini. Tapi untuk sementara sih masih sedikit ya, orang yang tahu pun masih sedikit, apalagi orang yang terjun langsung ke obligasi. Oke, selanjutnya ini karakteristik untuk surat utang negara, khusus untuk ORI ya yang kita gunakan untuk yang investor retail. Oke, karakteristiknya untuk yang ORI, obligasi retail Indonesia, yang pertama dapat diperdagangkan. Sedangkan untuk yang SBR tadi yang floating tadi ya, yang variable obligasi itu tidak dapat diperdagangkan, namun dapat dicairkan lebih awal. Ini perbedaannya ya. Nah, kalau ORI ini nggak bisa dicairkan lebih awal, dia harus dicairkannya itu atau dibayarkannya pokoknya itu pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua, untuk ORI ini kuponnya tetap ya, fix. Sedangkan untuk ini kuponnya bersifat variabel, jadi berubah-ubah gitu. Namun nanti ada batas bawah kupon. Jadi ini juga yang akan menarik investor ya gitu. Jadi ada batas bawahnya. Jadi kalau misalkan rugi pun itu masih ada batas ruginya gitu. Nggak akan jauh-jauh banget. Kalau main saham kan itu beda ya. Jadi nggak ada istilahnya, kalau mau untung banget, kalau mau rugi banget pas jatuh banget misalkan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada potensi capital gain ya. Ini pertumbuhan capital gain ini kalau misalkan kita membeli surat utangnya 100 juta, kemudian perusahaannya semakin bagus gitu ya performanya, jadi nanti orang makin banyak yang menginginkan obligasi tersebut ya, atau pembayaran kuponnya itu lancar dan sebagainya, sehingga orang sangat tertarik ke obligasi tersebut, sehingga surat utangnya itu bisa kita jual sebelum jatuh waktu tempo ke orang lain, kita jual dengan harga melebihi dari harga pembelian. Nah, itu kemungkinan keuntungannya. Tapi untuk yang di SBR itu tidak ada potensi ya untuk capital gain. Ini pertumbuhan keuntungannya itu artinya tidak ada gitu untuk yang SBR, karena tadi ya tidak dapat diperdagangkan itu ya. Jadi kita tidak bisa ngejual punya kita. Nah, kalau kita butuh uang dan sebagainya, bukan kita jual tapi kita
cairkan. Oke, ini ada plus dan minusnya ya, silahkan bisa dipertimbangkan, dan kalau misalkan suatu saat punya dananya bisa memilih ORI atau SBR. Selanjutnya keuntungan dan risiko SBN retail ya, keluarga negara retail. Yang pertama, investasinya aman ya. Karena tadi ya kita tidak setiap bulan itu pasti akan mendapatkan bunga, tidak mungkin nggak dapat bunganya gitu ya. Kemudian menguntungkan udah jelas itu, karena nanti pokoknya akan dibayarkan lagi kita, mudah ya, mudah membelinya, bisa dimanapun, dan ikut membangun negara ya dengan menyumbang tadi ya, uang kita dibelikan dan digunakan oleh negara untuk belanja negara. Oke, selanjutnya kita lihat risikonya ya. Risiko gagal bayarnya. Nah, kalau misalkan ini berkaitan dengan retail Indonesia, ini kan kita bicara tentang suatu utang negara ya. Itu risikonya hampir tidak ada, jadi nggak ada risiko gagal bayar, sangat kecil kemungkinannya, kecuali terjadi perang atau misalkan terjadi apalah gitu ya yang membuat negara itu bangkrut. Selama negara itu berdiri sih masih aman-aman aja. Kemudian risiko likuiditasnya juga bagus ya, tidak memiliki risiko yang tinggi. Nah, dan termasuk juga risiko tingkat bunganya ya, karena ini udah fix, jadi ya aman ya. Kemudian untuk imbal hasilnya yang menarik antara SBR dengan ORI ya. Kalau ORI itu kuponnya tetap, kalau SBR kuponnya itu bisa mengambang, jadi bisa naik turun, tapi punya batas bawah. Kemudian ORI di atas rata-rata tingkat bunga deposito ya, yang jelas. Nah itu, jadi kalau Anda menyimpan uang di deposito dengan membeli ORI itu pasti lebih besar bunganya untuk ORI. Kemudian untuk yang SBR ini bunganya mengikuti perkembangan BI 7 day ya. Ini bisa dilihat di akun BI nanti untuk bunganya, perkembangan bunganya. Nah, selanjutnya untuk kemudahan aksesnya, pembelian daripada ORI dan SBR ya, sama-sama mudah ya, apalagi zaman sekarang kita bisa membelinya secara online, atau kalau mau lebih aman ya datang ke reksadana gitu ya, yang bank yang khusus menangani masalah investasi. Kemudian untuk berikutnya, keuntungan berikutnya itu harganya terjangkau, murah begitu ya. Minimal Anda punya uang 1 juta dan kelipatan dari 1 juta, maka Anda akan bisa mendapatkan obligasi tersebut ya. Jadi misalkan tadi yang di retail ya, kan misalkan harga obligasi dari sananya 100 juta satu lembarnya, nanti satu lembar ini di retail jadi 1 jutaan, berarti dibagi 1 juta jadi 100.